dalam penyembahan dalam TV kita pribadi, dan menjadi apa ya, menjadi ketika kita boleh bertemu dengan Bapa, menikmati presence, menikmati hadiratnya, bagaimana seperti kita tidak mau amin ya bahasanya, seperti kita mau terus bersama-sama dalam perkenanan Bapa Yahweh. Oke, saatnya bagian Bapa Yahweh kita boleh belajar dalam parasat Behalotkah di sabat hari ini. Kita akan baca sekali lagi saya akan baca dari kitab Lukas pasal yang ke-8, Tuhan, dari yang pertama sampai sebelas. Oke, saya coba kita bagi tulis sama-sama. Saya akan bacakan. Saya baca dari kitab Lukas, Bapak Ibu simak. Bab 8 ayat pertama, berfirmanlah Yahweh kepada Mose demikian, berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, pada saat engkau menyalakan pelita, ketujuh pelita itu haruslah menyinari bagian depan kaki pelita. Demikianlah Harun melakukannya, yang menyalakan pelita itu hingga menyinari bagian depan kaki pelita seperti yang telah diperintahkan Yahweh kepada Mose. Beginilah kaki pelita itu dibuat dari batang sampai ke ujung-ujung tangkainya. Semuanya terbuat dari emas tempaan sesuai pola yang telah diperintahkan Yahweh kepada Mose. Begitulah yang membuat kaki pelita itu. Berfirman Yahweh kepada Mose demikian, ambillah orang-orang Lewi dari tengah-tengah Bani Israel dan tengah-tengah mereka. Beginilah harus kau lakukan terhadap mereka untuk penahirannya, percikan air penyucian pada mereka. Seluruh mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya sehingga menaikkan dirinya. Mereka harus mengambil seekor lembu jantan muda bersama persembahan sajian berupa tepung halus diadon dengan minyak, dan kau harus mengambil seekor lembu jantan muda lainnya sebagai persembahan penghapus dosa. Kau harus membawa orang-orang Lewi itu ke depan kemah pertemuan. Kau harus mengumpulkan seluruh jemaat Bani Israel di sana. Lalu kau harus mendekatkan orang-orang Lewi ke hadapan Yahweh, dan Bani Israel harus menumpahkan tangannya ke atas orang-orang Lewi itu. Kemudian Harun harus mempersembahkan orang-orang Lewi itu kepada Yahweh sebagai persembahan unjukan dari Bani Israel agar mereka siap untuk melaksanakan pelayanan bagi Yahweh. Toda, silakan duduk. Salam shalom sekali lagi ya. Parasat Behalotkah ada beberapa pasal ya, dari pasal 8 kita akan belajar bagaimana sebuah menorah dan bagaimana dedikasi dari para imam. Kemudian dari pasal 9 Bani Israel merayakan Pesak di padang gurun. Kemudian nafiri disiapkan ya. Kemudian kita boleh belajar bagaimana Bapak Yahweh memelihara Bani Israel dan lason hara yang diucapkan Miriam. Oke. Haleluya. Sekali salam shalom. Haleluya. Baik-baik, luar biasa. Kita boleh bertumbuh ya Bapak Ibu jemaat menorah. Saya memahami, mengerti, mungkin kurang lebih kita 5 tahun ada ya, kurang lebih. Kemarin kita rayakan Shavuot bersama juga dengan ulang tahun GPF ya, GPF kita mungkin kelima kalau tidak salah. Dan kita boleh temukan ya, kita boleh pelajari bagaimana dari pengajaran dari parasat dan parasat ya, bagaimana imam-imam, bapak gembala pribadi, baik imam-imam menggali bagaimana para pelayan-pelayan, dan luar biasa ya, luar biasa bagaimana midras, bagaimana daftar, bagaimana parasat boleh kita pahami, bagaimana parasat kita boleh terus telusuri, bagaimana kita boleh belajar bersama-sama, bagaimana Roh Kudus bermanifest, berfirman luar biasa. Haleluya ya. Kita boleh bertumbuh dari kitab Torah ya. Kalau di para rabi ya di Israel, mereka wahyuan ketika kita belajar dari kitab Torah,
mereka kalau kita ikuti mereka belajar bertambah dari kitab Haftara Bapak Ibu. Mereka levelnya ya mereka belajar Torah, ya bangsa pilihan sendiri, mereka belajar dari masa remaja, mereka bertumbuh dalam Torah, dan kita bersyukur Bapak Ibu ya. Ya dari sahabat ke sahabat kita terus bertumbuh dalam seluruh pengajaran wahyuan kehendak Bapa Yahweh. Oke, dari pasal 8 ini berbicara tentang menorah, ya. Bagaimana Bapa Yahweh perintahkan Harun, perintahkan Mose untuk menorah itu di set up, ya, dipasang, menu set up, ya, behaloka atau ketika kau memasang pelita. Ketika Harun memasang pelita yang Bapak Yahweh perintahkan, sesuai firman Tuhan, berbicara kepada Harun dan katakan kepadanya, pada saat engkau menyalakan pelita-pelita, ketujuh pelita itu haruslah menyinari bagian depan kaki pelita. Demikianlah Harun melakukannya, yang menyalakan pelita itu hingga menyinari bagian depan kaki pelita, seperti yang telah diperintahkan Yahweh, haleluya, kepada Mose. Jadi, yang kalau menorah, ketika pelita itu dinyalakan, oke, pelita dinyalakan, firman Tuhan mencatat dihadapkan ke depan kaki pelita, ya. Dan kalau saya baca sesuai tafsiran para rabi, ya, pandangan para rabi, pandangan rabinikal, bagaimana menghadap ke depan itu, ya, kita tahu posisinya menorah kan dia ketika di ruangan suci itu, ya, ruangan kudus, ya, di sana ada meja bersama-sama dengan meja roti sajian dan mesbah dupa, ya, yang terbuat dari emas. Dan menghadap ke depan, ya, kalau saya baca pandangan Rabi, Bapak Ibu, ya, saya telusuri, saya temukan pandangan ke depan, mereka menafsirkan pandangan depan maksudnya ini ke tiga sumbu menorah yang di bagian samping kanan dan samping kiri, ya, di sebelah-sebelahnya itu mengarah ke tengah, ke poros tengah. Sumbunya itu ditekuk dan mengarah ke tengah, bagian ini, poros tengah ini. Makanya dikatakan lampu syamas, ya, bagian tengah ditekuk mengarah ke depan pelita. Nah, dalam tafsiran saya temukan menorah itu, ya, pelitanya sumbunya diarahkan, ya, macam ini kan, ini lampu, ya, dan lilinnya sumbunya mengarah ke tengah-tengah lampu, oke. Dan menorah sendiri dengan saya baca di sini dengan tingginya dari kaki sampai lampu atas 18 tefakim, ya, 18 tefakim atau ini tefakim itu atau berapa itu? 18 ukuran tangan, Bapak Ibu. Ya, jadi ukuran tangan ini 18 dari bawah, ada 18 telapak tangan sampai di atas. Kalau saya baca situ, saya konversikan dia 5,2 kaki. Ya, saya konversikan lagi 5,2 sekian kaki itu 1,60 cm. Oke, yang dari bawah sini sampai lampu atas 160 cm. Oke, dan dia pagang pada salah yang kemarin dia tidak sesederhana ini, ya. Di sana ada bunga, ada bunga yang mekar, kemudian ada, ya, sesuai tampilan di sini. Ini bahasa Inggris. Lampu, ya, ada bunga, kemudian ada apel, kemudian ada penjelasannya. Oke, ya. Menorah dipersiapkan bagaimana Bapak Yahweh beritakan lewat Mose untuk membentuk menorah dari emas yang murni, ya, lewat Besaleel dan Aholiab. Namun saya baca dalam tafsiran, ketika Mose kesulitan memahami bagaimana kaki pelita ini yang Bapak yang maksud, ketika emas itu dilempar dalam api dan kaki pelita itu keluar dari dalam api, ya, sesuai perintah, sesuai kehendak Bapa. Ya, dan bagaimana emas itu, menorah terbuat dari tembaga emas, ya, yang ditempa dan menjadi kaki pelita, mana ada lampu dipasang di tabernakel, ya.
berbicara di tempat, berbicara kita memahami, berbicara emas yang ditempa dan yang dan dibentuk ya menjadi suatu bejana yang mulia. Berbicara di tempat, berbicara proses, berbicara perkara yang mungkin tidak suka tidak suka kita mungkin tidak mau terima. Ya. Senang tidak senang, mau tidak mau, dan tempat itu Bapak Yahweh mau seperti menorah dibentuk, dan bagian demikian bagi saya seperti itu saya dan saudara. Ya, diproses macam mimbar ini, ya ini bejana dari kayu, ya. Dia diproses dari batang pohon, ya, dari batang pohon yang kasar, batang pohon yang besar dengan serabut-serabutnya, dengan kulit yang tebal, ya. Kemudian disomil mereka, bawa mereka potong, ya, disomil seperti itu dengan proses-proses. Nanti orang somil dengan alat-alatnya sampai dia ukir, ya, dia kikis, dia potong sampai terbentuk dengan lekukan-lekukan yang manis. Ya. Jadi berbicara di tempat, ya, suatu bagian bagaimana kita boleh belajar ketika Bapak yang mau kita diproses seperti bejana, ya. Firman Tuhan Paulus katakan di dalam sebuah rumah ada bejana dari kayu, ada bejana dari tanah liat, dan ada dari perak, dan ada emas. Dan barang siapa mau disucikan dari yang jahat, maka dia akan dikuduskan dan dipakai untuk hal yang mulia. Haleluya. Nah, untuk mulia, untuk dikesana itu diproses dulu, ditempa, dan itu tidak enak. Lewat firman dipaparkan di mimbar ini. Pak Gem bicara di mimbar ini, mungkin Pak Gem berbicara kita secara umum, kita boleh dengar berterima, mungkin ada yang kena. Namun ada momen ketika Pak Gem bicara face to face, Bapak Ibu. Ya. Ada momen ketika Bapak mungkin, ya, Bapak bagi saya luar biasa, Bapak yang baik, Bapak yang mau membentuk, ya, bagi kita masing-masing dalam GPF Menorah. Ya. Kalau di mimbar ini kan karena imam firman Tuhan dipaparkan, ya, Roh Kudus mengalir sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Namun ketika langsung strike, ya, strike to the people, face to face, seperti Bapak berhadapan muka dengan muka dengan Mose. Bagi saya, ya, saya bersyukur. Bapak Gem tegur, Franky kok begini. Ya, secara lahiriah, ya, sebagai apa bahasanya, kita sebagai satu kehilat di sini ada gembala, ya, ada kuhanim, ada gembala sidang, dan saya belajar, haleluya. Tidak jadi masalah, haleluya. Ataupun seperti Pak Gustaf sering paparkan, ada yang mau koreksi, silakan. Itu luar biasa. Ada yang mau ingatkan, tidak apa-apa. Pak Gem saya katakan selesai khotbah dan ada yang WA Pak Gem yang tadi itu harus begini. Pak Gem terima. Ya. Dan ya saya belajar berbicara perkara-perkara gesekan besi, menajamkan besi. Ya, kita belajar sama-sama. Ya, sekian waktu kita boleh bertumbuh bersama-sama. Bagi saya itu is okay. Ya, ataupun ada imam-imam yang kritis, imam-imam yang menegur, it's okay. Haleluya. Semua untuk memproses dan membentuk, ya, menjadi bejana yang mulia. Ya, ini saya temukan hikmat saudara di luar konteks, ya, di luar konteks. Mumpung ini lagi trennya. Ketika timnas, ya, minta maaf ya, timnas Indonesia kalah dari timnas Jepang, ya, mungkin orang Indonesia menghujat timnas terlalu lemah menghasal ini, sudah rasa hebat, menghadapi Jepang itu nol besar. Nah, bagi Jepang mereka, ya, ini saya coba paparkan bagaimana Jepang mau supaya mereka bermain serius dengan Indonesia dengan skor sampai demikian, supaya Indonesia tahu, ya, supaya Indonesia paham, supaya Indonesia mengerti standar mereka itu seperti apa, supaya ketika nanti mereka kalau, ya, sampai lolos Piala Dunia, nanti ada lawan lebih hebat lagi, tim-tim Eropa dari Jepang, Indonesia tahu. Nah, mereka tempa, artinya mereka bagaimana dalam timnas bermain supaya Indonesia tahu dan mengerti. Nah, proses, ya, teguran apa begitu,
atau dalam pekerjaan, ya. Tanggung jawab pekerjaan, ya. Kadang saya berpikir, kalau saya bicara, bahasanya apa ya, bicara, orang Belanda bilang menyau, apa ya, membalas. Kalau orang bicara, ya, dan kita tidak mau terima, seperti kita mau balas, ayo kak, bukan begitu, begini. Nah, bagi saya, ketika saya belajar sebagai bawahan, ya, ada pimpinan saya, ya, karena mungkin, ya, apa yang dia bicara, ya, dalam pekerjaan atau pekerjaan, bagi saya, coba saya balas, ya. Dia bilang seperti itu, dia balas, atau saya hambak-hambak boleh, saya kasih lihat, saya hambak-hambak. Namun saya pikir, nanti kau belajar. Artinya juga biar kau jadi, mungkin orang mendidik dengan cara-cara seperti itu, ya, belajar, ya, sebagai bawahan. Satu, belajar rendah hati, hormati pimpinan, ya, apapun masukan, apapun teguran, apapun nasihat itu untuk, ya, engkau pribadi ke depan, kelak kau jadi pimpinan, kau tahu bagaimana menghadapi bawahan. Kalau mungkin saya memahami, di lapangan tidak begitu. Kondisi real saya begini saya buat begini, tapi it's okay. Lagi pula dia itu orang tua, masa kan sebagai bawahan yang umur juga di bawah, ya, hormatilah pimpinanmu, ya, baik dia bengis maupun dia baik. Haleluya. Itu kan firman Tuhan. Hormatilah pimpinanmu, taatilah kepadanya sebagai hamba yang baik. Haleluya. Ya. Saya pernah, ini bawahan Bapak Ibu, anak buah, staff. Memang sebelumnya pernah saya telepon dia orang tua, saudara tua, orang sini, sudah tua juga, sudah senior, sudah tua, umur, sudah pensiun juga mungkin. Dan memang dia suka mabuk. Kemudian saya bicara itu, dan di telepon ada satu masalah, ya. Dan setelah saya tutup, ternyata dia tersinggung Bapak Ibu. Dia bicara dengan ibu, dia bilang, "Ibu, apa gitu? Saya tidak ambil motor itu bukan begitu." Oh iya itu iya dijelaskan. Nah, ternyata dia sampai mabuk, telepon ibu. Lalu ada motor ada motor 3 roda, ya, hibah dari provinsi, dan motor itu dibagi ke staf, ya, ke dinas kita. Kemudian motor itu sudah dikasih ke mereka, tapi mau ditarik lagi karena belum buat berita acara, ya, belum tanda berita acara, jadi mau tarik dulu, karena berita acara baru kalian ambil. Oke. Dan ibu suruh kok bergabung berarti sama-sama, bertanggung jawab. Dan saya tahu dia mabuk, kondisinya dia mabuk. Nah, dalam hati saya berpikir, Tuhan saya, haleluya, tolong Bapak Yahweh, protect. Ya, kita sampai rumahnya di WX sana, ya, belok kiri itu Mama Frans, tua ini. Kemudian saya sampai teman-teman sudah duluan, 3 orang duluan, dan dia sudah marah-marah ke mereka sampai mau mabuk, marah-marah banyak, bicara banyak, pusing. Kemudian saya tiba muncul Bapak Ibu, saya dari motor, dan saya cari ketemu dia. Saya kan mau minta maaf, Pak Tua, minta maaf, saya kira bukan begitu, bukan saya tuduh tua yang ambil. Lalu saya baru muncul di halamannya, dilihat saya langsung mendekat, Bapak ini sampai menghadap dia bertanya, saya dalam hati pikir, saya pikir dia tidak boleh pukul, dan dipukul Bapak Ibu. Lalu saya pakai helm yang saya pakai helm hitam, dia pukul di helm, goyang gitu Bapak Ibu. Sampai kemarin satu bibir Mama Asa tanya, itu kok bibir kenapa lagi merah lagi? Waktu ibadah keluarga di rumah, bibir agak biru itu Bapak Ibu. Kalau udah saya beri Tuhan, haleluya. Dan saya bersyukur, ini bawahan, ya. Ini anak buah staff, tapi mereka dalam kondisi mabuk. Agak goyang pusing sedikit saja, kemudian sampai saya lapor, ini dia begini, itu dipukul saya lagi. Baru, oh iya, sudah, nanti boleh sadar baru kalian bawa motor. Akhirnya berjalan waktu berjalan, motor sudah di kantor, ya, sudah tanda berita acara, dan akhirnya saya panggil dia, mau ketua, mau tanda berita acara ini, datang dulu. Nah, dia datang dan minta maaf. Aduh,
Bapak, duduk sopan saja kalau sadar. Saya minta maaf. Bila sadar saya mau bersujud mendapat. Itu sudah terima aman. Dan ya kita bersyukur dinamika dalam pelayanan pun, haleluya, ada kondisi-kondisi untuk kita bertumbuh, Bapak Ibu, ya, dibentuk, haleluya, amin, ya, ditempa, haleluya. Orang kan semakin ketika saya amati, ketika dia mahir, orang kan dia sudah mahir main musik, sudah main pimpin pujian, orang kan tegur lagi, kok masih kurang di sini. Macam Tasya ya, saya perhatikan dia suara bagus, teknik bagus, namun bapaknya masih suka tegur, Tasya kurang naik. Tasya kurang nada tidak dapat tuh, harus naik lagi. Itu sudah bagus untuk standar suara bagus, tapi tetap bapaknya saya perhatikan suka kritik. Atau ya main musik biasa Pak Gembala juga kritik supaya main musik supaya lebih dalam penyembahan lagi lebih bertambah nadanya. Dan it's okay. Program WL ya. Harus ada power, it's okay. Haleluya. Mumpung Pak Gem sampaikan ke saya, Bapak Gem sudah sampaikan ke saya, bisa paparkan di sini. Tamburin, gerakan-gerakan ditambah. Ya, minta maaf ya. Mimpi Korea ingatkan, jangan gerakan-gerakan itu saja. Kalau hari raya gerakannya bagus, tapi kalau serasa buat pekanan, minta maaf ya. Gerakan terus bahasa improve. Itu banyak ditegur. Ya, imam sebanyak bicara. Ya, supaya jangan pelayanan kita, penatalan kita, ya jangan di luar sana lebih bagus dari sini. Oke, ya, tidak masalah ya, itu kan didikan, ya, itu waktu bahasanya bagi kita pribadi pertama-tama bertumbuh, haleluya. Ya, makanya kan kita tahu bank itu, bank swasta atau bank pemerintah, mereka suka tulis ada kotak saran di situ dan nasabah bisa tulis saran, ya, bagaimana pelayanan di depan lebih baik, ya. Atau e-commerce, mereka suka buat survei, mereka link ke customer supaya customer beri masukan supaya pelayanan e-commerce itu lebih baik lagi ke depan seperti apa, ya, haleluya. Bahkan ya tidak salah, tidak kebetulan ya gereja Keilah kita jemaat menorah, haleluya, untuk menyala. Haleluya. Untuk menyala itu bukan sembarang menyala. Haleluya. Ketika Harun menyalakan di dalam miskan tabernakel, ya, Harun menyalakan tabernakel, menyalakan menorah dari tengah, ya, kemudian dari kiri ke kanan sampai selesai. Sorry, kanan ke kiri. Maaf. Ya. Harun menyalakan menorah di dalam miskan tabernakel, dan Bani Israel di luar tidak tahu menorah menyalakan tidak. Ya. Namun perintah Bapak Yahweh pada petang hari menorah, setiap hari menorah harus dibersihkan, ya, lampunya dibersihkan, kemudian minyaknya ditambah, kemudian menorah lampu dipasang pada petang hari sampai besok pagi. Nah, di luar Bani Israel mungkin tidak lihat menorah dinyalakan dalam kemah pertemuan, namun tanggung jawab Harun. Setiap hari tanggung jawab imam. Ya. Jadi gambaran bagi kita bagaimana orang lihat tidak lihat, saudara-saudara, kita tetap menyala depan Bapa. Ya, orang lihat tidak lihat, kita tetap ya dalam TV dalam penyembahan pribadi, dalam doa. Men, ya. Orang mau tahu, suami istri mau tahu tidak tahu, anak mau tahu tidak tahu, namun roh kita boleh menyala. Amin. Ya, mungkin mama-mama, bapak suami yang mungkin belum serius, tidak tahu seperti apa, namun dalam doa mama-mama boleh setiap memberkati keluarga, mendoakan keluarga. Haleluya. Ya. Jadi ini menorah, oke. Haleluya, pasal 5 Harun. Oke. Dan di dalam pasal 8 bagaimana para imam dipersiapkan dengan kalau tadi kita boleh baca bagaimana imam menyiapkan diri, bagaimana mereka dipilih oleh Bapak Yahweh sebagai ganti anak sulung orang suku Lewi ini, sebagai ganti anak sulung suku Bani Israel untuk diberikan Bapak Yahweh untuk melayani bersama-sama dengan Harun.
Bagaimana mereka harus membasuh tubuhnya, kemudian mereka harus mencukur seluruh tubuhnya, mereka membasuh diri, mandi, dan kemudian mereka tahir di hadapan Tuhan. Ya, prosesnya kurang lebih sama dengan proses pentahiran dari orang yang kena kusta. Ya, dan mereka di hadapan bawah di kemah pertemuan bersama-sama Bani Israel, kemudian Bani Israel menumpang tangan kepada atas mereka, kemudian Harun mempersembahkan orang Lewi di hadapan Bapak Yahweh kepada Bapak Yahweh sebagai persembahan unjukan, kemudian orang Lewi menumpangkan tangan mereka ke atas lembu-lembu sebagai persembahan bakaran, persembahan penghapus dosa, kemudian mereka ditahirkan dan mereka siap, haleluya, dalam pelayanan di tabernakel. Dan kalau kita baca bagaimana di dalam tabernakel itu mereka dipersiapkan Bapak Yahweh untuk dari umur 25 tahun sampai 50 tahun. Ya, ada durasi. Bagi orang Lewi untuk melayani di miskan tabernakel ada durasi, ada masa waktunya, ada tenggang waktunya sampai sekian waktu mereka umur mereka boleh melayani. Nah, kita bersyukur sebagai bangsa Giring, Bapak Ibu, yang menyembah Elohim yang sama, yang melayani Elohim yang sama, yang merayakan hari raya yang sama. Haleluya. Kita boleh melayani sampai hari ini, berkenan sampai Yesus kembali pada kali kedua. Makanya ada bahasa dalam jabatan-jabatan ada ex-presiden, ex-kepala dinas, ex-gubernur, ya, mantan bupati, mantan saya sekian. Namun jangan mantan hamba Tuhan, ya, mantan pendeta, kita yang kembali meninggal. Ya. Dan bapaknya baik, boleh bekerja, bapaknya baik, boleh dalam pelatihan menorah, ya, di GPF menorah, para imam luar biasa, para imam luar biasa, ibu juga luar biasa, amin. Ada spesial, amin, ya, ada tersinggung, ya, haleluya, haleluya. Oke, pasal yang 9 kita belajar bagaimana menorah, Bani Israel mereka, saya baca saja. Pada bulan pertama tahun kedua, ya, bulan pertama atau bulan Nisan, oke, setelah mereka keluar dari tanah Israel, berbicara Mose, Yahweh kepada Mose di Bukit Sinai, haruslah Bani Israel merayakan Pesak pada waktu yang telah ditentukan. Oke, pada tanggal 14 bulan ini, pada waktu petang, kau harus merayakannya sesuai musimnya, sesuai dengan semua yang telah ditetapkan dan mengikuti segala peraturan. Namun di perayaan Pesak Bani Israel di Bamidbar, sebelum mereka masuk tanah perjanjian, ya, mereka keluar dari tanah perbudakan, mereka merayakan Pesak di padang gurun, ya, di padang gurun Sinai. Haleluya, sebelum mereka menjelang masuk tanah perjanjian, mereka merayakan Pesak. Haleluya. Dan bagaimana di sini ketika seorang berkata ada orang-orang yang mengangkut mayat dan mereka layak atau tidak untuk merayakan Pesak, ya. Ada yang mengangkat, kalau saya baca tafsiran, ada yang mengangkat mayat Yosef, ya. Bagaimana mereka layak merayakan Pesak, ya. Dan Bapak Yahweh ya firman-Nya, tetapi ada orang-orang tertentu yang menjadi najis karena mayat sehingga mereka tidak dapat merayakan Pesak pada hari itu. Mereka datang kepada Musa dan Harun pada hari itu, lalu berkata kepadanya, kami ini yang najis karena mayat, karena itu kami mundur sebab kami tidak boleh mempersembahkan persembahan kepada Yahweh pada waktu yang telah ditetapkan di tengah-tengah Bani Israel. Mose berkata kepada mereka, tunggulah, aku mau mendengarkan apa yang diberikan Yahweh tentang kamu. Oke, nah, ayat yang ke 11. Pada tanggal 14 bulan yang kedua pada waktu petang haruslah mereka merayakannya. Mereka harus makan Paskah dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Haleluya. Sebagaimana menorah boleh merayakan Pesak Seni, ya, kemarin pada bulan kedua, bulan ini, ya, bulan Iyar, merayakan Pesak bagi mereka yang berhalangan, ya, bagi mereka yang tidak sempat bersama-sama seder kemarin, dan luar biasa menorah boleh berdana merayakan. Ya. Maka saya paparkan tadi bagaimana menorah
Ibu-ibu boleh memahami dalam Parsat Tasria bagaimana untuk ketika melahirkan bayi, ya, bayi perempuan dengan waktu sekian, bayi laki-laki dengan waktu sekian. Haleluya. Ya, sehingga menorah boleh dalam kesempatan merayakan Pesak Seni. Haleluya. Kalau kita belajar dari Parasat sebentar ya, Bapak Ibu. Kalau kita baca dari sebentar. Ketika kita belajar Parasat Tasria kemarin, sebentar. Oke. Parasat Tasria mengandung kemarin, ya. Ada hubungan antara Parasat Tasria dan Parasat Semini atau kedelapan. Ya. Di Parasat Semini kedelapan kemarin kita belajar bagaimana ada persembahan-persembahan, ada makanan-makanan yang tidak boleh sembarang, ya, yang najis dan tidak najis untuk kita konsumsi. Ya, untuk Bani Israel konsumsi, untuk kita pelihara perintah Torah. Ya. Ada makanan kudus, ya. Ya, dan yang tidak kudus, ada yang tahir dan tidak tahir. Ya. Sehingga, ya, ketika ibu-ibu yang mengandung dan tidak menjamah makanan yang najis, ya, yang tame, yang Bapak tidak izinkan, yang Bapak larang, ya, ibu-ibu yang tidak menyentuh makanan yang kita sama-sama yang melakukan perintah Bapak Yahweh, ibu-ibu yang mengandung dan yang tidak terkontaminasi dengan makanan najis, maka bibit yang lahir, benih yang lahir tanpa terpapar bahan-bahan yang cemar, seperti, ya, benih di dalam kandungan ibu-ibu, ya, ketika kita memelihara Torah, ya, melakukan perintah Bapak Yahweh untuk tidak makan makanan yang najis, yang buat tidak makan, maka benih, ya, keturunan ilahi Bapak Manusia akan terpelihara. Maka ada koneksi Parasat Semini dan Parasat Tatsara. Ada koneksi Parasat Tasria dengan Parasat kemarin kita belajar Metsora atau kusta. Ada benang merah. Haleluya. Dan itu, ya, bahasanya bukan kita semudah bola telapak tangan. Ya. Ada waktu yang dibayar, ada harga yang dibayar. Haleluya. Menorah boleh berjalan sekian waktu, menorah boleh bertumbuh. Haleluya. Imam Yosef katakan memang luar biasa boleh bertumbuh. Ya. Belajar itu kan berjuang. Ya, untuk belajar firman Parasat itu penuh penyangkalan, penuh perjuangan. Benar, ada referensi-referensi kita boleh telusuri, namun itu harus baca, paham. Baik dengan rema-rema yang Bapak ya singkapkan. Haleluya. Ya. Makanya saya akui imam rema-rema luar biasa. Haleluya. Benar-benar menempa saya pribadi, benar-benar menegur saya pribadi, benar-benar mendidik. Haleluya. Ya, kita tahu bagaimana dengan, ya, Bapak pakai bagaimana sih luar biasa. Haleluya. Oke, ini Parasat pasal yang ke-9, Bani Israel mereka memelihara perintah Bapak Yahweh untuk memelihara Pesak Seni. Oke. Kita lanjut pasal yang ke-10. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose demikian, buatlah dua nafiri perak, engkau harus membuatnya dari perak tempaan, nafiri yang dapat engkau gunakan untuk memanggil jemaat dan membongkar perkemahan. Jika mereka meniup keduanya, maka seluruh jemaat harus berkumpul di hadapanmu di pintu masuk pertemuan. Jika mereka meniup hanya satu saja, maka para pemimpin, yakni para kepala pasukan 1000 Bani Israel harus berkumpul. Jika kamu meniup tanda peringatan, maka perkemahan yang ada di sebelah timur haruslah berangkat. Pak, bisa tampilkan, Pak? Gambar yang terus oke. Ketika shofar, ya, nafiri dibunyikan
bersamaan, ya, dua shofar yang dibunyikan bersamaan, both trumpets nafiri, maka Bani Israel berkumpul, ya. Tekiah, oke, diserukan, dibunyikan, atau ya, dan salah satu dibunyikan, ya, salah satu shofar nafiri dibunyikan, maka para imam berkumpul. Namun ketika bunyi peringatan, ya, nafiri dibunyikan bersama-sama dengan tanda peringatan, dengan bunyi tekiah, teruah, tekiah, maka itu peringatan untuk Bani Israel siap gerakan. Ya. Untuk pertama-tama bagian timur duluan bergerak. Ya. Bunyi peringatan dibunyikan, kemudian lanjut bagian selatan. Ya, kalau bagian timur, kalau misalnya Yehuda, kemudian bagian barat, bagian selatan, setelahnya timur, sampai terakhir bagian. Pak, ada gambar ini, Pak? Coba lagi. Nah, oke. Bisa besarkan. Oke. Ketika shofar, ya, kepada sudah sampaikan kemarin, shofar dibunyikan, tanda peringatan dibunyikan, maka bagian timur Yuda, Isakar, Sebulun, kemudian tanda peringatan dari Ruben, Simon, kemudian Manasye sampai suku Dan. Oke, yang terakhir. Ya. Ya, bagaimana shofar dibunyikan, kemudian dari Yuda, suku Yuda di bagian timur, ya, jalan, kemudian lanjut Gerson dan Merari, ya, untuk mengangkat tabernakel, ya, kemudian dilanjutkan sampai suku terakhir, ya, suku Dan yang terakhir, dan ketika mereka sampai di tempat perhentian yang berikutnya, tabernakel sudah harus berdiri dan Bani Kehat membawa perkakas tabernakel untuk dipersiapkan dipasang dalam tabernakel. Jadi mereka bagaimana Bani Israel mereka di padang gurun, ya, dan mereka bergerak bahasanya seperti dalam formasi, bukan tata ruang. Ya, bukan gerak jalan tata ruang macam gerak jalan Pemda Bovendigul dapat hadiah, enggak. Bahasanya seperti formasi dalam sepak bola ada formasinya. Ya. Bagaimana dalam pelayanan Bapak Yahweh terstruktur? Bagaimana Bapak Yahweh menggiring Bani Israel terpola, Bapak Ibu. Saya coba memahami bagaimana ketika mereka keluar dari tanah Misraim dan mereka sampai di perjalanan mereka, ya, di dalam kitab Semot, ya, sampai mereka tiba di Gunung Sinai. Saya coba memahami seperti ada pola yang Bapak yang berfirman dari atas Gunung Sinai kepada Bani Israel. Kita boleh belajar bagaimana dalam parasat kitab Semot kemarin ada Asarane Barot Bapak yang memaparkan, kemudian ada Pekudei, perincian-perincian, ketetapan-ketetapan, ada perkara. Saya coba temukan polanya Bapak Yahweh berfirman di Bani Israel dari hal-hal spiritual, ya, spiritual di padang gurun Sinai sampai masuk di parasat kitab Vaikra, ya, Bapak yang berfirman di dalam kemah, ya, Bapak yang berfirman pada Mose di dalam kemah, Bapak yang memanggil Mose di dalam kemah. Ya, dan kita tahu kitab Vaikra bagaimana paparan-paparan tentang Torah, bagaimana tentang perkara-perkara roh, bagaimana seorang imam seperti apa, dan kitab Bamidbar, ya, makanya Bapak bukan hanya mendidik dalam hal-hal spiritual, Bapak yang mendidik Bani Israel dari hal-hal fisik, dari hal tata perkemahan. Tidur itu bukan tidur makanya sama tidur saat pilih sebarang, no, ya. Suku Yehuda sebelah timur, suku Ruben, ya, sebelah selatan, kemudian Efraim barat, dan suku arah utara. Terpola, ya. Bapak Yahweh mendidik Bani Israel sampai hal-hal yang fisik. Makanya Bapak Ibu dalam parasat Nasuh Bapak suruh itu Mose hitung Bani Israel. Sekian jumlah dengan sekian seperti apa? Luar biasa, ya. Ya, bagaimana Bapak Yahweh berperkara ini bagi Bani Israel. Ini bukan bahasanya kemah-kemah, macam perkemahan pramuka, perkemahan anak-anak sekolah, jambore. Oh no, ini perkemahan bagaimana
Gimana bahasanya ini perkemahan yang di tengah-tengahnya ada tabernakel dan Bapa Yahweh berdiam. Ya, pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, yang bertata di atas bumi, yang berkuasa atas manusia dan segala isinya, bumi dan segala isinya, dan berdiam di tengah-tengah Bani Israel. Ini perumahan bahasa manusia, perumahan elit, perumahan mahal. Ya, nggak bisa dinominalkan perumahan mahal. Mungkin mereka berkemah dalam dalam kemah-kemah ya, masing-masing kemah Bani Israel. Namun ini bagaimana gambarannya luar biasa. Ada hadirat Bapak Yahweh, tidak sembarang orang yang kena kusta dilarang beredar di dalam perkemahan. Keluar. Makanya Bapak berikan kepada bangsa Israel, berikan kepada mereka supaya mereka tahu yang najis dan tidak najis. Jangan mereka mati karena tabernakel di tengah-tengah mereka. Makanya disampaikan kepada Moses, jangan sampai Bani Kehat mati karena sembarang lalai melayani di kemah pertemuan. Bagaimana Harun dan Moses harus menyiapkan perkakas-perkakas di dalam kemah pertemuan, harus dibereskan, baru Bani Kehat bisa angkat. Luar biasa ya, luar biasa perkemahan yang mungkin secara lahiriah, perkemahan orang-orang yang mengungsi dari tanah Israel dari padang gurun. Namun Bapa Yahweh, perkemahan steril, perkemahan kados, luar biasa, bergerak. Di sini ada perumahan bupati, perumahan dewan, perumahan pejabat, bukan perumahan eksklusif, ya. Nah, bagi bangsa-bangsa ini perkemahan eksklusif, yang bangsa-bangsa pun gemetar, Elohim bersama-sama, ya. Elohim Bapa Yahweh membacking. Ya, bukan manusia, sebatas manusia membacking, tapi Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Ya, luar biasa. Ya. Maka firman Tuhan kita belajar, jika Bapa yang dipegang kita, siapakah lawan saya dan saudara? Ya, sepanjang ketika saya dapat teguran seperti itu, Bapak di hadapan Bapak saya, Tuhan berdamai pada saat. Namun kalau sekiranya Bapak berkenan bagi saya, haleluya, rancangan Bapak yang terjadi digenapi. Ya. Saya dengar setelah dipukul katanya dia masuk rumah sakit. Anak buah yang pukul, saya dengar dia masuk rumah sakit ke belakang. Ya, saya tidak ngomong lagi, namun biar cara-cara Bapak Yahweh luar biasa. Amen. Yang menempa dan mendidik saya dan saudara. Oke, ayat yang ke-35, dan pasal yang ke-10 ini saya baca rasanya, tapi tidak sempat saya copy. Oke, ketika tabut itu akan berangkat, Moses berkata, bangkitlah ya Yahweh, kiranya musuh-musuhmu tercerai-berai dan orang-orang yang membencimu melarikan diri di hadapanmu. Dan ketika tabut itu berhenti, Moses berkata, kembalilah ya Yahweh bersama berpuluh-puluh ribu Bani Israel. Ini seruan Moses ketika Bani Israel berangkat dan dia berseru, bangkitlah Yahweh, ya, biarlah musuh-musuhmu tercerai-berai, terserap, biarlah yang membencimu melarikan diri. Dan ketika mereka berkemah, mereka berdiam, Allah itu berdiam, kembalilah Yahweh bersama berpuluh-puluh Bani Israel. Ini suatu deklarasi, Bapak Ibu. Amin. Ini suatu seruan bagaimana kita menjalani hari-hari saya dan saudara. Ya. Perkatakan yang deklarasikan yang mengangkat, yang memberkati. Ya. Perkatakan kesembuhan, speak healing. Saudara tahu, ya, saya sempat baca, saya akan lupa kalau tidak salah, kalimat abrakadabra, ya, mungkin ini bahasa-bahasa itu ya, bahasa-bahasa magic, bahasanya bahasa magic, abrakadabra, fokus-fokus. Nah, kalau tidak salah artinya abrakadabra, artinya saya lupa, saya salah baca, artinya abrakadabra, I speak, I create. Abrakadabra, saya bicara, saya ciptakan. Itu magic katanya begitu. Dia bicara dan terjadi, ya, kuasa kegelapan. Nah, apalagi menurut saya saudara,
Amin ya. Bapak Yahweh gunung batuku, kota bentengku, menaraku, pembebasku. Amin. Ya. Perkatakan ya dalam doa-doa surat-surat kita berkemenangan. Haleluya. Kita menang lebih dari para pemenang. Atau contoh ketika ini contoh saya pribadi. Kalau saya menghadap BPK, ya, menghadap Badan Pemeriksa Keuangan ini orang-orang ini, dari rumah kan mungkin kita punya pengalaman yang bendara-bendara, ya dari rumah pasti kita berjaga-jaga, amin ya. Ya dari rumah perkatakan pertemukan dengan damai sejahtera, amin. Segala bentuk emosional, segala bentuk apa perkataan-perkataan cari celah, menekan, mengintimidasi, dipatahkan dalam nama Yesus. Amin ya. Dan ketika bersama-sama boleh bertemu, luar biasa. BPK lembut, BPK damai sejahtera, diberi baik, lancar, sampai apa? Mungkin harus sejalan kan masih ada apa dong? Sejalan kan? Memang keringat dingin kalau bahasanya ada yang tidak beres itu memang. Ada yang tidak pas, tidak beres, mungkin kita tanggung jawab keuangan atau kita tanggung jawab pekerjaan dan pekerjaan tidak selesai dan pekerjaan uangnya sudah pekerjaan tidak ada, tidak fiktif dan uangnya habis. Ya betul benar itu setengah kaki sudah haleluya, amin ya. Maka ketika kita saya percaya kita mengangkat puji-pujian bukan segala kita menyanyi, bukan kita sedang mengangkat puji-pujian, bukan kita berkata-kata, dan kita mendeklarasikan. Haleluya. Amin. Saudara sembuh. Haleluya. Nenomi pasti sembuh, semakin pulih. Mas Catur semakin pulih. Haleluya. Perkatakan. Amin. Ada ibu ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah kita punya pengalaman seperti itu. Oke lanjut pasal yang ke-11. Ketika ini agak panjang ayat 11 pasal 11 ini. Ayat 10. Mose mendengar orang-orang dari setiap kaum bangsa Israel menangis dan tidak puas di depan pintu kemahnya masing-masing. Lalu berkobarlah murka Yahweh dan itu menyedihkan hati Mose. Mose bertanya kepada Yahweh, mengapa engkau menyusahkan hati hambamu? Mengapa pula aku tidak mendapat kemurahan di matamu dengan kau letakkan beban seluruh bangsa ini ke atas pundakku? Apakah aku yang mengandung bangsa ini? Apakah aku melahirkannya sehingga kau berkata kepadaku, peluklah ia di dadamu bagaikan seorang perawat menggendong anaknya masih menyusu untuk dibawa menuju tanah yang telah kau jajahi kepada mereka. Dari manakah aku peroleh daging untuk kuberikan kepada seluruh bangsa? Sebab mereka menangis kepadaku sambil berkata, berilah kami daging untuk makan. Aku seorang diri tidak sanggup memikul seluruh bangsa ini, sebab mereka terlalu berat bagiku. Jika begini, maka aku mohon bunuhlah saja aku. Jika aku mendapat kemurahan di matamu, maka biar aku tidak melihat kemalanganku. Haleluya. Bani Israel mengeluh bagaimana mereka di padang gurun dan dengan mana yang Bapa sediakan dan mereka merasa hambar. Ya. Saya temukan bagaimana mana ini makanan spiritual. Jadi ketika Bani Israel memakan dengan ucapan syukur, maka mana itu terasa nikmat. Ketika Bani Israel memakan dan merasa bosan, jenuh, maka mana itu tidak ada rasa apa-apanya. Ya. Dan mereka teringat dengan apa yang mereka nikmati di Misraim. Ya. Dan Mose mengeluh sampai Bapak Yahweh berfirman, Bapak Yahweh akan menyiapkan daging bagi mereka, ya, bukan hanya sehari namun sebulan penuh. Mose bertanya-tanya, engkau akan memberikan daging kepada mereka sebulan penuh, ya. Dari mana? Apakah korban domba lembu akan disembelih untuk mereka? Akankah ikan-ikan di laut dikumpulkan bagi mereka? Dengan pertanyaan Mose, dengan pertanyaan Mose, Bapak Yahweh berfirman, apakah
Bukan 1 hari kamu akan makan daging, juga bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, melainkan sebulan penuh sampai kamu muntah dari lubang hidungmu karena muak, sebab kamu telah menolak Yahweh yang ada di tengah-tengahmu dan menangis di hadapannya sambil bersungut, mengapa kami harus keluar dari Israel. Umat yang di tengah-tengahnya aku berada jumlahnya 600.000 berjalan kaki, dan kau berkata, aku akan memberikan daging kepada mereka dan mereka akan makan daging sebulan penuh. Akankah kau dan domba dan kau dan lembu disembelih bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan, atau akankah seluruh ikan di laut dikumpulkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka? Yahweh berfirman, apakah kuasa yang terbatas? Sekarang kau akan melihat apakah firmanku padamu akan terbukti. Haleluya. Dan Bapak Yahweh menyiapkan burung puyuh, ya, berkat yang Bapak siapkan, haleluya, mengalir, ya, tercurah bagi Bani Israel sampai 2 hasta tingginya. Sepanjang sehari perjalanan jauhnya dari sini ke sana, ya, dari kiri ke kanan, dan mengelilingi perkemahan Bani Israel. Bagaimana Bapak Yahweh sanggup mencukupkan. Yehova Jireh sanggup menyediakan saudara. Ada sebuah lagu, saya diberkati liriknya. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan, Yehova Jireh, Yahweh menyediakan. Haleluya, amin. Makanya iman dan khawatir tidak bisa jalan sama-sama, Bapak Ibu. Ya. Iman dan khawatir tidak bisa bergerak bersama-sama. Salah satu harus mengalah, salah satu mundur, ya. Apa khawatir atau iman yang dengan posisi masing-masing. Bagaimana masa depan yang Bapak Yahweh janji? Bagaimana masa depan sungguh ada? Haleluya. Bapak Yahweh adalah pembuka jalan, waymaker, miracles worker, pembuat mujizat, promise keeper. Oh, haleluya. Ya, bukan janji sebatas janji, bukan janji kepala dinas, bukan janji tukang jahit, ya, bukan janji mungkin istri, janji promise keeper. Like lightning in the darkness, there is Yahweh. Yahweh, there is who you are. Amin, ya. Kita punya Bapak Yahweh yang luar biasa, yang bertanggung jawab bagi Bani Israel, yang sanggup berperkara bagi Bani Israel. Haleluya. Haleluya. Amen. Oke. Ini pasal yang terakhir, pasal 12. Ini kisah bagaimana Miriam ketika dia basuh hara terhadap Mose, dan kemudian Bapak Yahweh sendiri berfirman, dan akhirnya suara Miriam kena tulah, ya, dengan ucapan jahatnya, dan akhirnya teguran suara Bapak Yahweh hingga Miriam diasingkan selama 7 hari. Ya, luar biasa. Awan itu awan yang bergerak di atas tabernakel. Ketika awan itu bergerak, maka Bani Israel ikut bergerak. Namun ketika Miriam diasingkan, awan itu ikut tinggal diam. Berkemurahan bagi seorang Miriam. Saya baca bagaimana 7 dosa syaraat, 7 dosa penyebab kusta. 1, kesombongan. 2, persinahan. 1, pemenuhan. 2, persinahan. 3, kesombongan. Kemudian 4, pencurian. 5, kikir. 6, sumpah sia-sia atau sumpah palsu. Dan 7, ucapan jahat. Kita tahu seorang Raja Usa, ya, dalam 2 tahun bagaimana dia menggantikan ayahnya. Dia diangkat dari raja pada umurnya ke-15 tahun, dan dia melakukan apa yang benar di mata Bapak Yahweh, ya, seperti Amasya ayahnya. Dan selama hidupnya dia mencari Yahweh, ya. Dia mencari Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh membuat dia berhasil. Ya, seorang Raja Usia, dia berperang dengan orang-orang Filistin, dan Bapak Yahweh menolong Raja Usa. Kemudian orang-orang Amon memberi upeti kepada Raja Usia,
kemudian namanya menjadi namanya menjadi besar sampai jauh ke Misraim, ya, jauh masuk ke Misraim. Karena Bapak Yahweh menolong Usa dan namanya semakin besar. Dan ya kalau kita baca, coba kita buka 2 Tawarik untuk 6. Buat Tawarik 26 ayat 8. Langsung ayat ke 15. Di Yerusalem melalui para ahlinya, ia membuat Raja Usa membuat peralatan perang untuk ditempatkan pada menara-menara dan kubu-kubu yang bisa menembakkan anak panah dan batu besar. Maka namanya termasyhur sampai tempat yang jauh, sebab Elohim menolongnya dengan cara yang menakjubkan sehingga ia menjadi kuat. Oke, namun pada ayat yang ke-16, ya, setelah usia menjadi kuat, hatinya mulai sombong sehingga mengakibatkan kehancuran. Ia berani melanggar ketetapan Yahweh Elohimnya dengan masuk ke tempat kudus Yahweh untuk mengagar dupa di atas mesbah dupa. Ya, ketika namanya termasuk, masih nama pertama masyhur, ya, namanya makin besar, ya, semakin besar, semakin kuat, dan hatinya berubah menjadi sombong, ya, menjadi angkuh, dan dia berani masuk ke kemah pertemuan, tempat suci dan membakar dupa. Kemudian ya, Imam Asaria masuk bersama para imam dan berdiri dan menegur Raja Usa. Ya. Hai Raja Usa, engkau tidak berhak membakar dupa, ya, dalam kemah pertemuan tempat suci. Hanyalah Harun, keturunan Harun yang dikuduskan yang berhak membakar dupa. Ya. Namun Usa dengan marahnya, dengan dupa masih di tangannya, ya, dengan mulutnya amarahnya kepada para imam, kemudian itulah Bapak Yahweh menulahi Usa sampai berbaca. Lalu Usa yang sedang memegang kedupan untuk membakar dupa di tangannya menjadi marah. Ketika amarnya meluap kepada para imam, maka timbullah penyakit kusta di dahinya. Di hadapan para imam di dekat mesbah dupa di Bait Yahweh. Ketika kepala Asar yang bersama para imam lainnya melihat kepadanya, tampaklah penyakit kusta ada pada dahi Raja Usia. Mereka mengusirnya dengan segera dari sana, dan sendiri pun buru-buru keluar, sebab Yahweh telah menulahi Usa sampai dia meninggal. Haleluya. Jadi selamat hari ini kita berjaga-jaga Bapak Ibu dalam parasat Behalotkan, bagaimana usaha menjahat. Ya, jika kita ingin melihat hari-hari yang baik, maka jagalah mulutmu. Amin. Karena yang mulut keluar dari mulut itu meluap dari hati. Maka Yesus katakan, hai ular beludak, bagaimana kau berkata yang baik sedang setelah kau jahat? Karena apa yang kau perkatakan akan kita pertanggungjawabkan. Haleluya. Ya, jadi kita bersyukur di sabat hari ini sama-sama kita boleh di tempat jadi menorah, ya, terus menyala di hadapan Bapak Yahweh, jangan Bapak Yahweh dalam perkara-perkara perintah Bapak Yahweh terus kita pelihara. Ya, merayakan Pesak, ya, seperti Bani Israel kita merayakan Pesak Seni kemarin. Lalu kita boleh merayakan meniup shofar pada hari raya, pada hari Sabat, pada hari sukacita, pada hari raya. Kemudian pada masuk bulan baru, ya, kalau tidak salah bulan ini kita masuk bulan Tamus, Rosh Kodesh Tamus, shofar dibunyikan. Kita boleh merayakan Pesak Seni, kita boleh merayakan masuk bulan baru. Haleluya. Ya, dan terus memelihara perintah Bapak Yahweh dengan menjaga lidah. Haleluya. Bapak Yahweh berkati besok masih di firman kita share. Ya, kita angkat nyanyian